Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kami menyapa Bapak Ibu di tempat ini, juga saudara kami yang ikut mengikuti ibadah secara live streaming. Kami menyapa, kami sapa selamat pagi semuanya, shalom. Sekali lagi, selamat pagi semuanya, shalom. Boleh dong Bapak Ibu? Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kita bersyukur Tuhan kita Yesus begitu luar biasa baik. Bahkan hari ini kita tiba di minggu ketiga di bulan Maret. Semuanya itu oleh karena kebaikan Tuhan, amin. Haleluya. Bahkan hari ini kita boleh punya ibadah kedua, ibadah sesi 2. Kita bersyukur ibadah sesi 1 sudah Tuhan berkati dengan cara yang luar biasa. Maka kali ini ibadah sesi 2 juga kita akan diberkati dengan cara Tuhan yang luar biasa, amin. Amin. Haleluya. Kita akan memuji kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu saya persilakan untuk bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada Allah Tuhan
Yesus
karunia-Mu ya Tuhan. Engkau yang layak terima pujian, hormat, haleluya. Mari Bapak Ibu yang percaya bersama dengan saya kita katakan amin, haleluya. Haleluya, semua diberkati, amin. Semua merasakan kehadiran Tuhan, amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan lebih lagi Bapak Ibu? Amin. Kalau siap, mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Mari sambil bertepuk tangan. Shalom dan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama sekali bergabung di tempat ini. Kami merindukan kehadiran Bapak Ibu di ibadah-ibadah yang akan datang. Ibadah-ibadah yang diadakan di tempat ini mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Baik, kita akan mendengarkan warta sepekan yang pertama.
Ibadah subuh setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 5 subuh. Kemudian hari Rabu dan Jumat diadakan langsung di tempat ini, dan hari Selasa dan Kamis diadakan online di rumah masing-masing melalui aplikasi Zoom. Dan yang kedua, ibadah family altar atau FA tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. Tuntunan FA dapat diakses di YouTube Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Persembahan FA bisa di-store kepada pengurus FA, kepada Ibu Grace Erlin. Dan yang ketiga, ibadah doa puasa setiap hari Sabtu di tempat ini pukul 10 pagi. Dan yang keempat, kita ada ibadah pemuda setiap hari Sabtu pukul 19.30 dan juga bisa melalui via Zoom. Jadi bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak muda, boleh diajak bergabung untuk datang beribadah di tempat ini maupun bisa melalui via Zoom. Dan kemudian warta tambahan kita, yang pertama, pelayanan pastoral seperti pernikahan, konseling, baptisan, doa, dan pelayanan kematian dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Dan yang kedua, informasi mengenai ibadah akan dikirimkan melalui grup WhatsApp gereja. Bapak Ibu bisa scan barcode yang ada di mading yang ada di depan untuk boleh bergabung di grup gereja kita. Dan yang kemudian yang ketiga, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan secara langsung di kotak persembahan di dekat pintu keluar. Dan yang keempat, Bapak Ibu kini bisa memberikan persembahan pembangunan langsung melalui rekening gereja ini di Bank BRI atas nama Pembangunan GBI Jalan Medan 100 Lubuk Pakam, dan bisa dilihat di sana ada terdapat nomor rekeningnya. Dan kemudian yang kelima, kita ada ibadah raya disertai dengan sekolah minggu. Jadi kita ada 2 sesi Bapak Ibu. Sesi yang pertama sudah berlangsung yaitu pukul 9, dan ini adalah sesi kedua pukul 10.30. Sekian warta, terima kasih, shalom. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kita akan dengarkan tuntunan Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan
rindu Tuhan, terutama di masa COVID-19 ini, masih pandemi ya Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran umat-Mu, dekat dengan Engkau ya Bapa. Kami tidak mau jauh daripada Engkau. Terima kasih. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman lewat pemimpin rohani kita, disampaikan sepanjang bulan Maret 2021 supaya gerejanya menghadap Tuhan dengan integritas di masa sulit seperti sekarang ini. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Kita tidak tahu kapan berakhir, tapi kita mau bersama dengan Tuhan dalam penderitaan apapun di dunia ini. Rancangan Tuhan ada menyertai kita, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kita akan bersama-sama mendengar khotbah dan mengikuti dengan pembahasan bersukacita dalam ketidakpastian sebagai hamba Tuhan atau umat Tuhan yang berintegritas. Akan disampaikan oleh hambanya nanti, Bapak Darwin SE MPA CIMBA. Beliau adalah hamba Tuhan profesional di dunia usaha, dan beliau salah satu putra terbaik Sumatera Utara yang meraih prestasi, memegang rekor muri di bidang investasi, dan beliau salah satu penasihat investasi. Mari kita mengikutinya dan sama-sama mendengarkan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Darwin. Silakan dulu Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara yang di rumah, silakan mengikutinya. Tuhan berkati. Salam, selamat pagi Pak Gembala, Pak Pesli, dan juga seluruh tim pelayanan, dan juga yang terkasih semua jemaat di GBI Jalan Medan 100. Selamat kita bersama-sama pada minggu yang pagi yang indah ini untuk bersama-sama memuji menyembah Tuhan, dan juga kita mohon Tuhan memberikan hikmat agar bisa menyampaikan firman Tuhan di hati kita masing-masing sebagai tanah yang subur, sehingga kita bisa berbuah 100 kali lipat, bukan aja hanya pendengar firman, tapi pelaku-pelaku firman yang taat, hidup penuh integritas. Dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa dan kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan-Nya. Kita sama-sama belajar, kita sama praktekkan hidup sebagai terang dan garam dalam dunia pandemi yang penuh ketidakpastian ini. Pagi Pak Gembala, Pak Besli, dan juga seluruh tim pelayanan, dan juga yang terkasih semua jemaat di GBI Jalan Medan 100. Selamat kita bersama-sama pada minggu yang pagi yang indah ini untuk bersama-sama memuji menyembah Tuhan, dan juga kita mohon Tuhan memberikan hikmat agar bisa menyampaikan firman Tuhan di hati kita masing-masing sebagai tanah yang subur, sehingga kita bisa berbuah 100 kali lipat, bukan aja hanya pendengar firman, tapi pelaku-pelaku firman yang taat, hidup penuh integritas. Dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa dan kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan-Nya. Kita sama-sama belajar, kita sama praktekkan hidup sebagai terang dan garam dalam dunia pandemik yang penuh ketidakpastian ini. Topik yang akan disampaikan adalah bersukacita dalam ketidakpastian. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan kepada kita sebagai anak-anak Allah, sebagai umat-Nya, bahwa bersukacitalah dalam segala kondisi apapun yang kita hadapin.
Dan dalam hidup ini memang tidak ada yang pasti. Semuanya penuh ketidakpastian. Yang pasti itu hanya firman Tuhan. Ya dan amin. Kita akan sama-sama belajar bagaimana tuntunan firman Tuhan dalam kita menjalankan kehidupan di dunia ini. Yang penuh ketidakpastian, yang penuh goncangan, yang penuh dengan berbagai hal, tantangan-tantangan. Tapi bersama Tuhan, jangan khawatir, kita akan keluar sebagai umat pemenang. Di Mazmur, firman Tuhan di Mazmur pasal 65 ayat 11, Tuhan mengatakan, ini walaupun sudah masuk bulan Maret, 3 bulan, tanpa terasa waktu berjalan cepat sekali di tahun 2021 ini, dan sudah setahun kita menjalani kondisi kehidupan new normal dalam masa pandemi COVID ini. Tuhan mengatakan, Engkau itu Tuhan akan memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Jadi bayangkan, jejak artinya apa yang kita injak, itu mengeluarkan lemak. Sesuatu yang lemak itu, ya kalau di dalam daging itu kalau tanpa lemak akan keras. Kalau ada lemak itu akan lezat sekali, enak sekali, bisa memberikan nikmat, memberikan berkat. Tuhan selalu tidak henti-hentinya ingin memberkati kita. Jejak kita juga bisa mengeluarkan lemak, bisa mengeluarkan sesuatu yang bermanfaat. Jadi, apakah kondisi COVID ini, ketidakpastian, kita mendengar, walaupun sekarang vaksin sudah ada, sudah berjalan, tapi kita lihat orang yang tertular COVID ini masih tetap cukup banyak, walaupun sudah ada penurunan, perbaikan, kita harapkan dalam waktu yang singkat ini bisa diatasi. Apakah dalam kondisi COVID ini kita harus takut, menjadi paranoid, artinya tidak berani beraktivitas dan sebagainya? Tentunya tidak. Jadi saya akan ambil satu firman Tuhan di Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18. Tuntunan firman Tuhan mengatakan, walaupun pokok ara tidak berbunga. Jadi walaupun pohon yang kita tanam itu tidak menghasilkan bunga, artinya walaupun segala upaya kita lakukan baik dalam bisnis yang kita sudah invest modal belum menghasilkan, ini yang banyak terjadi, orang-orang yang dagang katakan sepi dan sebagainya, bisnis yang konvensional, restoran masih harus menerapkan physical distance, nggak boleh penuh, harus ada jaga jarak, kapasitasnya 50% dan sebagainya, itu berarti masih ada bisnis walaupun turun. Kalau ini dikatakan walaupun pokok ara tidak berbunga dan pokok anggur tidak berbuah. Anggur yang mahal itu, yang lezat itu tidak menghasilkan apa-apa, tidak berbuah. Walaupun hasil pokok zaitun menyedihkan, Tuhan mengatakan pohon zaitun yang ditanam itu hasilnya menyedihkan, artinya rugi, tidak sesuai dengan harapan. Dan ladang gandum mengecewakan. Ini lengkap ini. Walaupun domba mati semuanya, sebagai peternak, dia ternaknya domba, dombanya mati semua, tidak ada hasil sama sekali, tidak ada sisa. Dan kandang lembu kosong belaka. Bayangin, dombanya sudah mati, lembu yang dipelihara kandangnya kosong belaka, berarti tidak ada sama sekali. Aku akan bersuka cita dan bergembira selalu. Di sini Tuhan tegaskan, aku akan bersuka cita dan bergembira selalu, karena Engkau Tuhan Allah yang menyelamatkan aku. Artinya walaupun semua upaya kita kerja mungkin dirumahkan, kita kerja mungkin PHK, ini seperti kejadian yang firman Tuhan ini, semuanya tidak ada hasil, menyedihkan, tidak sesuai dengan harapan. Tapi Tuhan katakan, kita tetap perlu bersukacita dan bergembira selalu, karena Tuhan Allah yang menyelamatkan aku, dan keselamatan itu adalah datangnya dari Tuhan. Imunisasi itu datangnya dari Tuhan. Kalau dengan bersukacita, dengan bergembira, kita akan dapatkan kesehatan yang baik.
imun tubuh yang tinggi. Dengan tubuh yang sehat akan terdapat jiwa yang sehat. Kita bisa bekerja dengan baik, bisa berkarya, akan menemukan solusi-solusinya. Inilah firman Tuhan kepada kita. Apapun yang terjadi, mungkin ada yang kena PHK, mungkin ada bisnisnya tidak bisa operasional, ada yang bekerjanya tidak bisa optimal, tapi tetaplah bersukacita dan bergembira. Sebab wajah manusia itu mencerminkan hatinya. Kalau hati kita tetap ada Tuhan Yesus, hati kita tetap kita jaga dengan Roh Kudus menempatin hati kita, kita tidak akan bersungut-sungut, kita akan bersukacita. Dengan bersukacita, kita akan mencerminkan wajah yang cerah. Dengan wajah yang cerah, orang akan senang berhubungan dengan kita, orang akan menularkan sukacita kepada yang pihak yang lain berhubungan dengan kita. Dengan banyaknya hubungan interaksi, teman, dan sebagainya, di sana akan timbulkan kesempatan-kesempatan bisnis, kesempatan kerja, dan sebagainya. Jadi, Tuhan yang mengatakan hati yang gembira adalah obat yang terbaik. Kita lihat COVID ini, sampai sekarang dunia medis sedang dalam riset, masih belum temukan obatnya. Semuanya coba para medis yang demikian mempunyai hati untuk menolong pasien dan sebagainya adalah mencoba segala upaya agar timbul imunisasi dalam tubuh untuk melawan virus ini. Imunisasi terbaik adalah hati yang gembira. Jadi makanya firman Tuhan selalu pesankan kita untuk bersukacita dan bergembira. Apapun kondisi yang kita hadapi. Kita akan melihat satu tokoh di Alkitab, kita belajar dari tokoh tersebut bagaimana dia tetap hidup dalam penuh integritas walaupun dia mengalami berbagai hal yang tidak adil dalam kehidupannya. Kita melihat pelajari daripada silsilah keturunan Israel. Di sini ada Yakub. Yakub ini mempunyai 4 istri. Dari 4 istri itu dia mendapatkan 12 anak. Di antara 12 anak itu ada 2 yang saudara kandung, yaitu Yusuf dan Benyamin. Sisanya 10 anak dia adalah dari 3 istri yang lain. Kita akan belajar dari tokoh Yusuf, apa yang terjadi. Di Kejadian pasal 37 ayat 2, dikatakan inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasanya menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Jilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi Yusuf ini adalah orang yang jujur, orang yang penuh integritas, dan kadang-kadang sangat lurus. Sehingga sangat lurusnya dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Sebab Yusuf ini juga tukang lapor. Dia laporkan apa kejelekan-kejelekan daripada saudaranya kepada ayahnya dari firman ini. Sehingga saudaranya benci kepada dia, tidak senang. Jadi Yusuf ini juga Tuhan memberikan visi kepada dia melalui 2 kali mimpi. Di Kejadian pasal 37 ayat 6-8. Yusuf setelah terima mimpi ini, dia sampaikan kepada saudara-saudaranya dan juga kepada ayahnya. Jadi di Kejadian 37 ayat 6-8, firman Tuhan mengatakan, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Yusuf menyampaikan mimpinya kepada saudaranya. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Di sini dikatakan berkasnya Yusuf sendiri yang tegak berdiri, saudaranya ini tunduk menyembah kepada dia. Lalu saudara berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Apa yang kita pelajari dari firman Tuhan ini? Bahwa walaupun Tuhan memberikan kita visi, mengangkat kita jadi kepala, bukan menjadi ekor, tapi kita perlu punya hikmat, kita perlu bijak, jangan kita
berkoar-koar ceritakannya kepada semua orang bahwa kita ini akan ditinggikan, mereka akan direndahkan. Nanti akan kejadiannya seperti Yusuf, kita akan dibenci orang. Tentu kita hidup tidak mau dibenci oleh saudara. Malah ini saudara sendiri, saudara tiri itu menjadi benci sama dia. Apalagi kita kerja di satu instansi, satu perusahaan, kita katakan, wah Tuhan katakan lantaran saya anak Allah, saya akan diangkat menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Anda akan menjadi bawahan saya. Tentu orang timbul iri, timbul curiga, sehingga timbul ketidaksenangan. Jadi apa yang visi Tuhan sampaikan, kita perlu simpan dalam diri kita sendiri. Tapi sampaikanlah mungkin kepada gembala kita untuk diskusi, minta advice-nya, sampaikanlah kepada orang yang lebih bijak, lebih senior, gembala kita yang ditempatkan Tuhan untuk membimbing kita. Jangan sampaikan ke semua orang. Dan jangan juga sampaikan di Facebook, di Instagram, di TikTok main bahwa saya akan menjadi bos dari semua orang, nanti orang akan kecewa dengan Anda, akan iri, menimbulkan hal-hal yang tidak menyenangkan terhadap diri kita. Ini yang dialami oleh Yusuf. Dari Yusuf ini kita belajar sesuatu, walaupun kita dapat visi dari Tuhan, kita perlu bijak, jangan semua orang kita sampaikan. Yang kedua, Tuhan di Kejadian pasal 37 ayat 9 dan 11 lanjutannya, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini ceritanya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakah aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Jadi di sini ada perbedaan perlakuan. Mimpi yang sama disampaikan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya iri hati. Tapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Tentu sebagai orang tua menginginkan semua anaknya sukses, anaknya berhasil. Ini suatu kebahagiaan bagi orang tua adalah anaknya lebih berhasil daripada orang tuanya. Ini satu pelajaran bagi kita. Jangan kita sampaikan ke semua orang. Harus pilih-pilih. Bijak kita menyampaikan. Boleh kita sampaikan kepada senior kita, kepada gembala kita, minta dia doakan. Visi Tuhan akan digenapin, minta tuntunan daripada senior atau gembala-gembala kita. Jadi kesimpulan dari pelajaran ini adalah firman ini, Yusuf seorang yang jujur namun cenderung baik. Yusuf apa adanya bercerita apa saja tanpa dapat menyaring informasi itu jika itu membahayakan posisinya. Jadi kita perlu bijak dalam menyaring informasi, memilih-milih orang dalam menyampaikan apa yang kita dapat visi daripada Tuhan. Kejadian 37 di sini dikatakan apa yang reaksi daripada saudara terhadap Yusuf. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya. Jadi saudaranya berunding ingin membunuh dia. Ada satu saudara tiri dia yang bagus, Yehuda menyampaikan masukan agar saudaranya merubah niatnya, janganlah membunuh adik kita itu. Marilah kita jual dia aja. Jadi walaupun dia tidak supaya dia mencari satu jalan tengah. Kadang-kadang manusia, solusi dari manusia itu bukan yang terbaik, walaupun dia itu menjadi sebab dia usulan ini, tetapi jangan kita apakan Yusufnya dijual, jadi menghindarkan Yusuf. Ketika ada Saudi angkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian jual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak, lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Jadi akibat daripada iri itu konsekuensinya Yusuf menjadi budak. Jadi dia tidak lagi sama orang tuanya. Dia perlu meninggalkan kampung halaman dia. Di Kejadian pasal 41 ayat 25, berhubung waktunya, saya akan mengambil poin-poin kejadian yang penting. Kita kalau mau detail mempelajarin kejadian secara detail dari Yusuf, bisa kita baca kitab Kejadian
yang lebih detail. Jadi di sini intinya satu pembalikan arah, satu pencapaian, satu pemenuhan visi Tuhan kepada Yusuf adalah melalui firman Tuhan di Kejadian 41 ayat 25, di mana Yusuf mampu menerjemahkan mimpi-mimpi Firaun. Lalu kata Yusuf pada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama, Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Di Kejadian 41 inilah hasil daripada Yusuf dalam pemenuhan visi Tuhan kepada diri Yusuf. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyat pun akan taat, hanya tata inilah kelebihanku daripadamu. Jadi Yusuf itu menjadi orang kedua yang paling berkuasa di Mesir setelah Firaun. Inilah pemenuhan visi Tuhan dalam diri Yusuf. Kenapa Tuhan memenuhi visinya? Sebab dalam proses Yusuf pada usia 17 tahun dia mimpi, sampai 30 tahun dia diangkat oleh Firaun, usia 30 diangkat oleh Firaun menjadi orang kedua paling berkuasa. Itu prosesnya 13 tahun, dia pernah dijual jadi budak, dia pernah dipenjara, dia pernah menghadapi kondisi ketidakpastian selama 13 tahun ini, apa yang kapan dipenuhi visi Tuhan. Dalam proses pembentukan yang cukup panjang 13 tahun ini, Yusuf tetap mempertahankan kejujurannya. Yusuf hidup penuh integritas. Inilah satu tokoh yang perlu kita teladani, kita pelajari. Pandemi sekarang ketidakpastian berlangsung 12 tahun. Kita nggak tahu, kita pakai masker, jaga jarak, protokol 5M ini tidak bisa kumpul-kumpul berapa lama, kita nggak tahu. Ada pakar yang mengatakan bisa 3 tahun, bisa 4 tahun, dan sebagainya. Apakah dalam proses ini kita tetap hidup penuh integritas seperti Yusuf? Yusuf itu 13 tahun. Jadi satu hal yang penting itu adalah hidup dengan integritas. Kalau hidup dengan integritas, pada waktu proses, Tuhan akan memenuhi janji-janjinya. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Segala sesuatu akan indah pada waktunya Tuhan. Pelajaran lain daripada Yusuf adalah, Yusuf ini selain integritas juga dia menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan dia. Dia tidak menuntut balas. Orang dunia pada umumnya, pada waktu dia berkuasa, orang yang pernah mencelakakan dia, orang yang pernah berbuat tidak adil pada dia, dia akan balas dendam. Sedangkan firman Tuhan mengatakan, balas dendam itu adalah haknya Tuhan. Kita gak berhak menghakimin orang lain. Jadi di Kejadian pasal 42 ayat 15, 16, 17, di sini katakan, Yusuf pada waktu saudaranya susah datang menghadap dia mau beli gandum, Yusuf tidak membalas, tidak memenjarakan dalam saudara dan sebagainya, tapi dia menguji saudaranya. Apakah saudaranya sudah bertobat apa tidak? Apakah saudaranya layak nggak dibantu? Jadi di Kejadian pasal 42 ayat 15 dikatakan, dalam hal ini juga kamu harus diuji demi hidup Firaun. Kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu ini tidak datang kemari. Saudara dia yang bungsu adalah Benyamin, adik kandung daripada Yusuf. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu, tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini, dengan demikian perkataanmu dapat diuji. Apakah benar, dan jika tidak, demi hidup Firaun, sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai. Dan dimasukkanlah kanyalah mereka bersama dalam tahanan 3 hari lamanya. Jadi selama 3 hari saudaranya itu dimasukkan dalam tahanan, dipantau, diintai, diamatin apa yang diperlakukan saudaranya. Jadi 3 hari ini Yusuf benar-benar ingin menguji saudaranya. Apakah ada pertobatan? Apakah masih seperti dulu? Hatinya itu masih iri, masih ingin membunuh orang dan sebagainya. Di Kejadian pasal 44 ini Yusuf melihat ada perubahan dalam diri Yehuda, saudara dia, di mana Yehuda membela Benyamin, perubahan dari egois mementingkan diri sendiri menjadi pelindung. Di Kejadian 44 ayat 33 di sini dikatakan firman Tuhan, oleh sebab itu baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya.
Sebab masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Di sini Yehuda itu mengorbankan dirinya, minta kepada Yusuf, sebab pada waktu itu Yusuf, mereka tidak tanda Yusuf, dan Yusuf juga dari usia 17 sampai 30 tahun, 13 tahun mereka berpisah, tentu banyak perubahan-perubahan pada diri Yusuf, sehingga mereka tidak tanda. Yusuf juga tidak menjelaskan bahwa dia adalah saudara mereka. Jadi identitasnya masih ditutupin. Yehuda mengatakan Yusuf mau tahan Benyamin, adik kandungnya. Yehuda mengatakan, lepaskanlah dia, biarlah saya yang berkorban, saya yang ditahan, saudara yang lain yang bebas. Di sini kelihatan ada sikap herois daripada Yehuda, sikap yang bagus dari Yehuda. Di sini dia tidak egois lagi, dia ingin mengorbankan diri untuk menjadi pelindung bagi saudaranya. Di Kejadian 45 ayat 4, Yusuf tidak tahan lagi, pada waktu itu dia menampilkan jati diri yang sebenarnya. Firman Tuhan mengatakan, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang ya Yusuf sudah perkenal diri, dia supaya saudara tidak timbul ketakutan, dia langsung sambung menjelaskan. Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi Anda melihat indah sekali perkataan Yusuf pada saudaranya, dia tidak menyalahkan saudaranya, tidak marah kepada saudaranya, tapi menenangkan saudaranya bahwa ini dia dijual jadi budak itu adalah rencana Tuhan untuk menyelamatkan. Jadi ini sama dengan Kejadian 50 firman Tuhan ayat 20 dikatakan, maksud baik Allah di balik perbuatan tidak menyenangkan. Walaupun kita mengalami perbuatan-perbuatan pihak lain, malahan saudara diri kita, keluarga kita, atau perusahaan tempat kita bekerja, atau pelanggan yang meninggalkan kita, yang merebut bisnis kita, rekan kerja yang emosi kita. Di Kejadian pasal 50 ayat 20 firman Tuhan mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara suatu bangsa yang besar. Walaupun sekarang mungkin pakar mengatakan COVID itu penyebarannya bertambah cepat, COVID itu bahaya dan sebagainya, tapi kalau kita tetap disiplin ikutin protokol kesehatan, kita mengandalkan Tuhan, kita bijak dalam menjalankan hidup, tentu semuanya kita yakin ini tentu ada sesuatu rencana Tuhan yang luar biasa dalam pandemik ini bagi anak-anak Tuhan untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Di Kejadian pasal 43 ayat 34 di sini dikatakan, inilah berkat Tuhan yang luar biasa. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka bersukaria bersama-sama dengan dia. Dari firman ini kita bisa belajar bahwa keluarga besar dalam Allah. Semuanya posisinya sama anak Allah. Bisa kita bekerja di perusahaan, semuanya perusahaannya sama, semuanya posisinya sama, mungkin yang diangkat jadi pimpinan, manajer, dan cuma satu orang. Kita dalam bisnis ingin tender, dalam bisnis ingin jualan pasar yang sama, customer yang sama, banyak kompetisi dan sebagainya. Kalau kita disiplin menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kita, kita taat kepada firman Tuhan, kita hidup penuh integritas, ini akan sama dengan Benyamin.
Benyamin itu walaupun sama-sama itu saudara, yang 10 itu saudara tiri, Benyamin dengan Yusuf saudara kandung, dia mendapatkan berkat 5 kali lipat. Jadi Yusuf memberikan khusus di hadapan saudara-saudaranya, makannya sama semua, tapi dia mendapatkan yang dia terima itu 5 kali lebih banyak daripada saudara tiri dia yang lain. Demikian juga kita dalam berbisnis, kita dalam berkarya, kita dalam profesional, kita akan menjadikan sama posisi kita seperti anak-anak Allah. Kita akan dapatkan, jangan takut dengan kompetisi, kita akan dapatkan berkat 5 kali lipat kesuksesan bisnisnya. Dalam tender kita akan menang, dalam kesehatan kita akan dilindungi Tuhan, imunisasi yang lebih tinggi daripada yang lain. Sebab ada satu riset medis mengatakan vitamin D itu sangat penting dalam meningkatkan imunitas dalam menghadapi COVID ini. Ada satu riset dokter mengatakan bahwa rata-rata orang Indonesia dan juga di dunia ini, vitamin D itu di bawah 30 levelnya kalau dicek darah vitamin D-nya. Tapi kalau kita dapat imunitas dari Tuhan, Tuhan akan mampu menaikkan, memberikan kita selera makan yang cocok, yang bisa meningkatkan kadar vitamin D kita dalam darah, sehingga kita kalau vitamin D kita 5 kali lipat dari yang minimum itu 150, itu sudah kalau di atas 100 level minimum vitamin D kita yang cek dalam darah itu sudah bisa melindungi kita dari COVID. Jadi kita akan dapat perlindungan khusus dari Tuhan kalau kita dapatkan berkat dari segi kesehatan, dari segi bisnis, dalam segi pekerjaan, dalam segi profesi, dalam segi orang yang bekerja bebas. Anda mungkin melalui online bisnis, ibu rumah tangga yang melalui online, jualan kuliner, jualan kue dan sebagainya, Anda akan datang. Tidak tahu dari mana orang akan order dan sebagainya akan membawa kesuksesan. Dan kesuksesan ini beda dengan pada waktu yang lalu, belum sukses aja Yusuf, cerita aja saudara tirinya ingin membunuh dia, iri. Tapi Benyamin yang dapat, mereka melihat dengan kepala diri sendiri, dia dapat 5 kali lebih banyak, semuanya sukacita, semuanya penuh damai sejahtera. Walaupun kita sukses, orang melihat kita lantaran kita suksesnya dengan penuh integritas, bukan melalui jalan yang tidak benar, orang akan terheran-heran dan orang akan acungkan jempol, orang akan hormat atas kesuksesan kita yang kita peroleh dengan yang benar, yang penuh jujur integritas. Jadi Mazmur 133 firman Tuhan ayat 2 mengatakan, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kalau kita dalam satu keluarga, orang tua, saudara, ipar, dan sebagainya, itu perlu ada kerukunan, ada damai sejahtera. Sebab dalam kerukunan ini, baru Tuhan bisa mencurahkan berkatnya. Kalau dalam satu keluarga sendiri, dalam satu gereja, selalu cekcok dan sebagainya, tentu berkat Tuhan juga tidak akan turun. Jadi damai sejahtera itu penting sekali. Diam bersama dengan rukun itu penting sekali. Kerukunan itu penting sekali. Jadi seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Jadi kalau kita lihat minyak itu berkat, baik berkat materi, kesehatan dan sebagainya, itu turunnya dari kepala. Jadi dalam perusahaan, turunnya itu dari pimpinan dulu. Turunnya itu dari tentu pimpinan menikmatin sesuatu yang lebih. Gaji yang lebih, fasilitas yang lebih, ya itu kita jangan iri. Sebab itu firman Tuhan, sebab dia juga menanggung beban yang lebih. Dalam satu gereja, gembala, tentu dia mendoakan semua jemaat-jemaatnya. Dia memungkai beban yang berat sekali. Tuhan memberikan dia beban rohani yang berat sekali. Tentu juga Tuhan juga memberikan dia kekuatan yang ekstra agar dia bisa menanggung beban tersebut. Dari atas baru ke tubuh ke bawah, baru yang ke jubah yang ke bawah.
seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memberikan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dalam kerukunan, bagaimana bisa timbul kerukunan? Tentu harus hidupnya secara adil. Bagaimana bisa adil? Tentu ada kejujuran, ada transparansi, ada komunikasi yang baik, ada saling pengertian, sehingga tidak timbul saling curiga. Kalau ada satu pihak merasa dirugikan, timbul kecurigaan, tentu susah terbentuk kerukunan ini. Jadi kejujuran, integritas, transparansi, komunikasi yang baik, transparan itu sangat penting sekali, merupakan hal yang penting dalam menciptakan kebersamaan, kerukunan dalam bisnis, dalam keluarga, dan sebagainya. Ada hal yang tidak seide, duduk baik-baik, diskusikan, cari solusi bersama, minta tuntunan Tuhan dalam menemukan solusinya. Kalau demikian kita lakukan, tentu Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya, berkat kesehatan, berkat jasmani, berkat spiritual, rohani, semuanya lengkap. Jadi, dan juga kita menikmati kehidupan untuk keselama-lamanya. Di Yesaya pasal 30 ayat 15, dikatakan kalau kita hidup dengan penuh kerukunan, kita hidup dengan penuh integritas, kejujuran, kita hidup dengan komunikasi yang baik, hidup yang persaudaraan rukun dan sebagainya, maka di sana dikatakan sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka Tuhan akan mencurahkan roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Jadi kita lihat padang gurun itu sesuatu yang gersang. Bisnis kita mungkin sekarang lesu, gersang seperti padang gurun. Kesehatan kita mungkin masih kurang prima, masih kurang sesuatu seperti padang gurun. Tapi begitu Tuhan mencurahkan roh-Nya dari atas, maka padang gurun itu akan menjadi kebun buah-buahan yang subur, yang baik. Kesehatan kita nikmatin, kehidupan yang baik. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan, bukan berbuah. Kitanya sehat, keluarga kita sehat. Bisnis kita bagus, keluarga juga hidupnya sejahtera. Jadi Tuhan juga memberikan kita otoritas untuk menikmati berkat daripada Tuhan tersebut. Itu sharing firman-Nya bahwa dalam hidup ini kalau kita mengandalkan kekuatan diri sendiri, semuanya berkat-berkat itu atas bangsa kami. Dan harapan pemerintah kami Bapak, yaitu pertumbuhan ekonomi yang 5,5% itu akan tercapai tahun ini. Terima kasih untuk ketenangan Bapak. Peristiwa Yusuf boleh kami bawa pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau pilih kami dari berbagai pilihan kami, dari berbagai Tuhan Yesus, sudut pandang kami yang berbeda. Tapi kami tahu saat ini kami dipersatukan kepada Allah, yaitu untuk kami boleh berintegritas dan tidak bermusuhan satu dengan lain, sekalipun beda daripada suku maupun beda agama ya Tuhan, beda profesi Tuhan. Satu hal yang kami bawa kepada pesan daripada Tuhan lewat kami hari ini, yaitu bersukacita dalam ketidakpastian di dalam masa COVID-19, karena kami berintegritas. Berkatilah gembala pembina kami Bapak Niko Jaturahan, hamba-Mu Bapak Pendeta Bambang Yona, gembala sidang kami Bapak Edi Prayono, dan pengembalaan GBI Ministra Sulipak. Terima kasih untuk makmum yang hadir. Kami bersyukur kami boleh mengembalikan perpuluhan, persembahan khusus, pembangunan, misi, dan yang lain-lainnya. Tuhan akan panggil berkat 30 kali lipat, 60, 100 kali lipat ganda. Bahkan berkat kasih karunia daripada Allah yang tidak pernah kami menabur, di situ akan menuai. Berkat bangsa-bangsa akan mengalir, berkat dari bulan, bintang, gunung-gunung, lembah-lembah, lautan, berkat matahari. Tuhan akan mampukan kami untuk mengumpulkan itu Bapak. Kesehatan kami juga akan diberkati Tuhan hari-hari ini. Yang sakit disembuhkan dengan mandi potnya, yang susah dihibur di dalam nama Yesus Kristus. Oleh karena rancangan Allah itu ada pada kami. Terima kasih Bapak untuk ibadah sesi yang kedua ini. Ini kali pertama di masa COVID-19 menampung jiwa-jiwa. Kami akan melihat lagi jiwa-jiwa akan datang di tempat ini.
karena kami haus akan Tuhan dan mau dekat kepada-Mu. Kami akan tinggalkan tempat ini. Mari jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, mari kita bangkit berdiri. Dan jemaat yang ada di rumah masing-masing, kita akan menerima berkat daripada Allah. Katakan Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Damai dan sejahtera daripada Allah Tuhan atasmu. Sentosa ada di dukungan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah. Bawalah berkat dari Allah. Cinta kasih sempurna daripada anaknya Yesus Kristus Immanuel itu. Dalam setiap masa kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini. Esok ketika Maranatha Tuhan menyebut kita di awan-awan permai bersama yang saya katakan. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang belum memberikan persembahan, boleh diberikan di pintu keluar.